30 September 1965, tidak ada yang sama sekali buta. Aidit menganggapnya justru sebagai satu jalan keluar, tanpa perlu mengotori tangan sendiri secara langsung. Bukanlah sesuatu yang luar biasa bila pasca momentum ada analisa yang menempatkan Soeharto sebagai salah satu tertuduh dalam rangkaian peristiwa. Sampai tengah malam saat bertemunya akhir hari Kamis 30 September dan awal hari Jumat 1 Oktober 1965, terpetakan situasi berikut ini. Di antara tokoh-tokoh yang akan mencipta episode baru dalam sejarah politik dan kekuasaan Indonesia, semua tokoh pada tempat pijakannya masing-masing ada dalam keadaan tidak buta sama sekali, dan semua punya suatu pengetahuan penting meskipun dalam kadar kedalaman yang berbeda-beda terkait dengan apa yang akan terjadi kemudian tak berapa lama lagi. Beberapa di antara mereka terlibat dalam rangkaian perbuatan yang menimbulkan tanda tanya, sekaligus menempatkan mereka dalam posisi tertuduh dalam sejarah sebagai orang-orang yang menciptakan suatu tragedi berdarah. Bung Karno, Presiden Republik Indonesia, memiliki bekal pengetahuan tentang akan adanya satu gerakan dari sekelompok perwira yang bertujuan menindaki sejumlah perwira lainnya di Angkatan Darat yang dianggap akan melakukan kudeta terhadap dirinya. Ia sendiri yang memerintahkan penindakan para jenderal itu kepada Brigjen Sabur, Brigjen Sunaryo, dan Brigjen Sudirgo. Tetapi memang menarik bahwa yang kemudian tampil bertindak adalah pasukan yang dikoordinasi oleh Brigjen Suparjo, Kolonel Latif, dan Letnan Kolonel Untung, yang tidak ikut kesibukan lapor-melapor pada hari-hari menjelang tanggal 30 September 1965. Soekarno percaya bahwa kelompok perwira yang akan melakukan makar itu adalah apa yang dinamakan Dewan Jenderal. Bagi Soekarno, Dewan Jenderal identik dengan Jenderal Abdul Haris Nasution, yang menurut Subandrio adalah jenderal yang paling ditakuti sang presiden. Jadi baginya, Nasution adalah sasaran untuk ditindak dan bersama sejumlah jenderal akan diperhadapkan kepadanya esok hari, tanggal 1 Oktober 1965. Ada kemungkinan Bung Karno tidak terlalu menyadari bahwa Letnan Jenderal Ahmad Yani menjadi salah satu sasaran gerakan, karena untuk Yani, Bung Karno punya solusi tersendiri. Keberatan Soekarno terhadap Yani hanyalah bahwa salah satu jenderal kesayangannya ini seringkali dianggapnya terlalu terpengaruh oleh Jenderal Nasution. Bahwa akan terjadi pembunuhan kemungkinan besar adalah di luar keinginan Bung Karno. Menurut Laksamana Madya Laut Purnawirawan Mursalin Daeng Mamangung, Soekarno pada hakikatnya tidak tahan melihat darah mengalir. Mursalin tidak yakin bila suatu perintah pembunuhan bisa keluar dari mulut Bung Karno. Artinya, bisa ditafsirkan bahwa ungkapan-ungkapan tentang pertumpahan darah di antara sesama saudara, kalau perlu demi perjuangan, lebih cenderung sebagai ungkapan romantik belaka dari Bung Karno mengenai revolusi. Tapi jangankan Bung Karno, bagi Brigjen Suparjo dan Kolonel Latif pun pembunuhan itu di luar dugaan. Perintah yang menyebabkan darah mengalir berasal dari Letnan Kolonel Untung pada Letnan 1 Dul Arif, yang kemudian memperkuatnya lagi ke bawah sebagai pilihan utama. Letnan Jenderal Ahmad Yani pada 30 September malam itu sadar betul tentang adanya satu rencana penculikan terhadap sejumlah jenderal sesuai laporan intelijen yang dengan gencar masuk padanya. Namun ia tak tahu secara definitif kapan itu akan terjadi. Memang menjadi tanda tanya kenapa ia menyuruh pulang Satuan Pomat Parah yang malam itu justru merupakan perkuatan pengawalan rumahnya. Agaknya ia menganggap pengawalan reguler yang ada sudah cukup memadai. Selain bahwa ia pun sudah mengetahui tindak tanduk Komandan CPM Brigjen Sudirgo di hari-hari terakhir. Siang itu, Letnan Jenderal Ahmad Yani pulang dengan riang dan cerah dari kantornya, seperti yang dituturkan putra-putrinya. Sorenya ia tetap melakukan kegiatan olahraga golf. Dan malamnya, ia menerima laporan Pangdam Brawijaya Basir Ahmad, serta perwira dari Korps Polisi Militer, serta telepon dari Brigjen Sugandi. Sepanjang yang terlihat, tak ada yang perlu dikhawatirkan.
dan ia percaya bahwa pengaturan keamanan dalam beberapa hari terakhir telah diatur dengan baik. Sikap gembiranya pada siang hari tak bisa diabaikan, pasti ada penyebabnya. Dan itu terkait dengan berita baik, rencana pertemuannya esok pagi dengan Presiden, bahwa ia mungkin saja akan diganti sebagai Menteri Pangan. Ditegur keras, namun sebaliknya, ia akan naik ke suatu posisi lebih tinggi, walaupun posisi baru itu tidak punya komando dan akses kepada pasukan. Ada yang menyampaikan demikian padanya hari itu, yang dikatakan bersumber dari Presiden Soekarno sendiri. Dipa Nusantara Aidit, Ketua CCPKI, mengetahui adanya rencana gerakan internal Angkatan Darat. Ia siap untuk memetik keuntungan dari gerakan itu, tapi ia bukanlah di garis pertama persoalan maupun perencanaan. Kendali bukan pada tangannya. Itu menjadi tugas biro khusus di bawah Sam Kamaruzaman, yang diketahuinya ikut berperan untuk mendorong gerakan internal tersebut. Namun ia tidak punya kontak khusus dan langsung, baik dengan Letnan Kolonel Untung, Brigjen Suparjo, Kolonel Latif maupun Mayor Suyono. Dan tampaknya Sam tidak memberi gambaran detail kecuali rumus, didahului atau mendahului. Dalam rangka mendahului, sepanjang informasi dari Sam, kebetulan ada perwira yang tidak puas dan akan melakukan gerakan internal melawan kelompok Dewan Jenderal. Aidit lalu menganggapnya sebagai satu jalan keluar, tanpa perlu mengotori tangan sendiri secara langsung. Rival dalam pergulatan kekuasaan di sekitar Soekarno bisa ditundukkan melalui pergantian pimpinan oleh Soekarno. Dari Soekarno ada jaminan bahwa pimpinan Angkatan Darat yang baru tidak dari kalangan perwira yang menempatkan PKI sebagai musuh. Bahwa PKI memiliki rencana sendiri, betul, tetapi bukan pada tanggal 30 September 1965. Aidit punya perencanaan lebih lanjut bagi partainya dalam kerangka kekuasaan politik dalam bentuk dan cara yang lain. Maka partai tidak dipersiapkan untuk momentum tanggal 30 September, melainkan untuk sesuatu yang lebih bersifat jangka panjang. Adanya rencana jangka panjang ini diungkapkan juga oleh Ketua CDP PKI Jawa Barat, Ismail Bakri, kepada aktivis mahasiswa Bandung 1978, Majid Mahmud, semasa sama-sama menjadi tahanan di RTM Cimahi tahun 1978. Ia juga menyebutkan bahwa sayap Moskow dan PKI sebenarnya punya rencana sendiri lewat perjuangan politik, bukan dengan kekerasan bersenjata. Jenderal Abdul Haris Nasution, meskipun mengaku tidak ada firasat apa-apa menjelang tanggal 30 September, namun juga cukup memahami situasi dan dalam kedudukannya sebagai Menko Kasab, telah mendapat laporan-laporan intelijen yang cukup. Ia menyadari cepat atau lambat ada sesuatu yang akan terjadi, meskipun mungkin ia tidak tahu persis bahwa peristiwa akan mengambil waktu pada tanggal 30 September 1965. Namun sayangnya, memang laporan-laporan spesifik seperti yang disampaikan oleh Kolonel Herman Saren Sudiro dan Kolonel Mustika misalnya tidak kepadanya, melainkan kepada Panglima Kodam Jaya Umar Wira Hadikusuma dan Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto. Sebagai salah satu sasaran, ia sudah cukup punya prediksi, terkecuali kepastian waktu. Penjagaan di rumahnya ada pada tingkat standar memadai, termasuk dengan adanya Letnan Biar Tendean, meskipun juga punya titik lemah, yakni fakta bahwa pengawal itu berasal dari Brigade Infanteri 1 yang ada di bawah komando Kolonel Latif, yang kemudian hari diketahui justru terlibat dalam gerakan pada tanggal 30 September 1965 itu. Tetapi terlepas dari itu, penggunaan pasukan Cakrabrawa memang suatu hal yang agak di luar dugaan dan punya dampak kejutan dan amat taktis. Laksamana Madya Udara Umar Dhani pada dasarnya juga memperoleh informasi yang cukup mengenai beberapa bagian dari peristiwa yang akan terjadi. Ia memahami seluruh persoalan sebagai satu proses internal Angkatan Darat untuk menindaki apa yang disebutkan sebagai jenderal-jenderal kontra-revolusioner yang tergabung dalam Dewan Jenderal. Umar Dhani memilih sikap untuk tidak campur tangan terhadap masalah internal angkatan yang lain dan menanti apa yang akan terjadi.
Pada sisi lain, ada faktor subjektif yang terkait dengan rivalitas antar angkatan kala itu. Namun, sadar atau tidak, terjadi keterlibatan nama Angkatan Udara melalui keikutsertaan seorang mayor Angkatan Udara dan beberapa anggota, serta digunakannya kendaraan dan senjata milik Angkatan Udara. Dan pimpinan Angkatan Udara tidak mencegah keikutsertaan tersebut. Selain itu, Locus Delicti ada di sekitar Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, meskipun tidak seluruhnya termasuk dalam kawasan yang merupakan tanggung jawab Angkatan Udara, karena berada di luar yurisdiksi seperti misalnya Lubang Buaya. Bagaimana caranya memahami posisi Mayor Jenderal Soeharto dalam rangkaian peristiwa? Soeharto adalah orang yang menampung begitu banyak informasi dan petunjuk tentang akan terjadinya suatu gerakan yang ditujukan kepada jenderal-jenderal koleganya yang merupakan perwira teras Angkatan Darat. Dan informasi-informasi itu justru datang dari dua calon pelaku gerakan, yakni Letnan Kolonel Untung dan Kolonel Latif. Soeharto hanya menyimpan informasi itu untuk dirinya sendiri, tidak melanjutkannya kepada pimpinan Angkatan Darat, katakanlah setidaknya kepada Letnan Jenderal Ahmad Yani. Dengan bekal informasi yang cukup detail itu, Soeharto dengan mudah membaca situasi dan tampil dengan gerakan pembersihan. Keberhasilan dari gerakan pembersihan yang dilakukannya kelak membawa dirinya masuk ke dalam jenjang kekuasaan yang luar biasa. Sikap dan perilaku Soeharto dalam peristiwa ini dalam hal tertentu memang bisa cukup mengherankan. Maka bukanlah sesuatu yang luar biasa bila pasca momentum ada analisa yang menempatkan Soeharto sebagai salah satu tertuduh dalam rangkaian peristiwa. Sebagaimana sikap dan perilaku janggal yang juga diperlihatkan baik Bung Karno maupun Dipa Nusantara Aidit pun telah menempatkan mereka masing-masing dalam posisi-posisi sebagai tertuduh. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura tagar lambe sundel.